Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan cara untuk menyusun anggaran kas dan DPA di SIPD. Langkah pertama seperti biasa kita masuk ke SIPD dengan menggunakan akun pengguna anggaran. Adapun nanti untuk menyusun anggaran kas dan DPA itu akan menggunakan akun Kasubag program atau Kasubag perencanaan. Nah, kita sekarang langkah pertama membuat akun Kasubag perencanaan terlebih dahulu. Kita login ke SIPD yang biasa, SIPD penganggaran. Di menu kita klik menu penata usahaan. Nah, kita akan di redirect ke aplikasi SIPD penata usahaan. Selanjutnya kita buat user Kasubag keuangan. Kasubag program ya. Kasubag program di SIPD penata usahaan tetap ikut tugasnya menyusun, mengentry RKA dan membuat DPA. Kita masukkan data Kasubag program. Nama, NIP semua di entry. Nomor HP juga diisi. Lengkapi semua formulir user ini. Jabatannya kita pilih Kasubag program. OPD-nya otomatis dipilih oleh sistem. Username-nya mangga menggunakan yang mudah diingat. Tapi jangan menggunakan NIP. Passwordnya kita isi, kemudian klik simpan. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat akun SIPD penata usahaan untuk Kasubag program. Bisa dilihat di list user di sini muncul user Kasubag program. Selanjutnya untuk menyusun anggaran kas, silakan Kasubag program login ke SIPD SIPD penata usahaan. Alamatnya SIPD penata usahaan ada di sini. URL-nya sama dengan SIPD perencanaan dan penganggaran, cuma di akhir ditambah siap. Siapnya jangan lupa di akhir garis miringnya diketik juga. Kita buka. Sekarang kita login menggunakan akun Kasubag program dengan user dan password yang tadi dibuat oleh akun pengguna anggaran. Nah, ini dia tampilan SIPD penata usahaan bagi Kasubag program. Hanya ada dua menu,
rencana anggaran kas dan dokumen pelaksanaan anggaran. Sekarang kita coba membuat anggaran kas. Anggaran kas mulai dari pendapatan, belanja, sampai pembiayaan. Tapi untuk kali ini sebagai contoh kita akan menggunakan menyusun anggaran kas gaji. Karena besok harus dibuat SPP dan SPM gaji, maka kita dahulukan membuat anggaran kas gaji beserta DPA-nya. Kita pilih SKPD-nya, masuk ke SKPD, kemudian kita cari kegiatan yang akan di-entry. Kita pakai kegiatan gaji, klik di menu, klik detail RAK, istilahnya RAK sekarang ya. Nah, sekarang kita akan mengisi anggaran kas untuk gaji pokok. Di sebelah kiri ada ikon ubah RAK, klik. Kita masukkan angka per bulannya. Dari Januari sampai Desember. Jangan lupa untuk bulan Mei kita siapkan 2 kali karena di Mei ada gaji ke-13. Kemudian di bulan Juni siapkan 2 bulan juga untuk THR. Ini masih ada selisih. Ini selisihnya bisa disimpan di mana? Kita simpan di Januari misalnya kelebihannya. Kalau sudah tidak ada selisih, kita klik simpan. Nah, anggaran kas sudah untuk gaji pokok sudah selesai. Nah, sekarang sudah muncul. Lanjut ke rekening selanjutnya sampai semua rekening di subkegiatan ini selesai. Nah, setelah semua anggaran kas terisi, jangan lupa dilakukan pengecekan ulang sehingga antara anggaran dan rencana anggaran kas sama, tidak ada selisih. Dicek dulu semua rekening belanja di subkegiatan apakah sudah 0 selisihnya. Nah, jadi catatan juga bahwa SIPD tidak menerima di belakang koma. Jadi kalau ada hasil pembagian ada belakang koma, dibulatkan aja ke atas atau ke bawah. Nah, selisihnya bisa disimpan di bulan yang mana, misalkan di Januari. Setelah selesai, ini kita udah selesai mengentry rencana anggaran kas gaji dan tunjangan.
kita kembali ke menu, kita cek apakah entrian kita sudah berhasil. Caranya bisa lihat ke menu, masih di rencana anggaran kas, kita klik dokumen rencana anggaran kas. Kita mau melihat yang subkegiatan gaji, klik RAK belanja, masuk ke OPD, kita cari kegiatan subkegiatan gaji, kita print. Nah, ini print out RAK ya, dokumen RAK rencana anggaran kas. Mangga dicek lagi, kalau udah oke, mau di print mangga silakan. Nah, itu tata cara untuk mengisi anggaran kas. DPA berarti DPA juga sudah jadi, tapi baru draft ya, baru draft. Kita coba mau lihat DPA gaji. Jadi sebelum DPA bisa dibuat itu harus mengisi rencana anggaran kas dulu. Kita lihat hasil dari DPA gaji dan tunjangan yang barusan anggaran kasnya kita buat. Nah, sekarang kegiatan ini bisa di print DPA-nya, tapi baru draft. Karena kenapa baru draft? Nanti DPA ini harus disahkan di-approve oleh PA. Baik, itu tata cara pembuatan anggaran kas oleh Kasubag Keuangan. Nah, selanjutnya kita mau ke pengesahan DPA oleh PA. Untuk PA kita login lagi ke SIPD, PA loginnya di SIPD biasa, di SIPD penganggaran. Di SIPD penganggaran, login PA, masuk ke menu penata usahaan, akan kembali di redirect ke SIPD penata usahaan oleh kepala OPD atau akun PA, masuk ke penata usahaan pengeluaran. Kita bisa melihat anggaran kas yang tadi disusun oleh Kasubag program. Kita lihat yang gaji ini oleh PA harus dipastikan bahwa antara rincian belanja dengan nilai RAK-nya sama. Kalau mau lihat detail bisa. Kalau dirasa udah cocok, bisa dilanjutkan ke DPA. DPA juga bisa dilihat dulu oleh kepala OPD atau PA. Contoh, misalkan kalau kepala OPD atau PA mau melihat DPA gaji, langkahnya sama saja seperti yang dilakukan oleh Kasubag program kalau cuma melihat. Nah, kalau sudah oke, misalkan kita mau melakukan validasi DPA. Nah, DPA sebelum nanti bisa
dilaksanakan kegiatannya itu harus divalidasi dulu oleh PA sebelum nanti divalidasi juga oleh BUD. Nah, sekarang kita akan melakukan validasi DPA subkegiatan gaji dan tunjangan. Nah, validasi ini dilakukan per kegiatan ya, tidak per subkegiatan. Makanya sebelum melakukan validasi oleh PA dipastikan anggaran kas atau RAK di kegiatan tersebut sudah selesai semua. Jadi contoh tadi kita baru membuat satu untuk gaji. Nah, validasi ini dilakukannya per kegiatan bukan per sub. Maka nanti Kasubag program mengisi dulu anggaran kas di masing-masing sub kegiatan yang ada di kegiatan tersebut. Nah, tadi kita sudah mengisi yang gaji, tinggal sekarang Kasubag program mengisi juga anggaran kas untuk subkegiatan yang di contoh ini di administrasi keuangan perangkat daerah. Baru nanti PA bisa menceklis kegiatan tersebut, kemudian klik validasi. Kalau sudah semua oke, sudah dicek, klik ya. Kebetulan ini karena contohnya baru satu subkegiatan yang diisi, maka belum dapat melakukan validasi. Nah, itu langkah-langkah untuk entry RAK dan penyusunan DPA. Jadi seperti tadi dijelaskan, langkah pertama kalau belum membuat akun Kasubag program, login dulu oleh PA ya. PA melakukan pembuatan user. Kemudian setelah user dibuat, Kasubag program login, kemudian mengisi RAK. Baru setelah itu, setelah RAK kegiatan termasuk sub-sub kegiatannya diisi, kegiatan tersebut DPA-nya bisa divalidasi oleh PA. Nah, baru nanti setelah validasi kegiatan, BUD di BPKAD bisa membuat SPD. Nah, untuk berikutnya nanti Bendahara Pengeluaran bisa membuat SPP. Demikian tata cara entry anggaran kas dan penyusunan DPA sampai DPA divalidasi oleh PA. Terima kasih, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.